Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royati Yulianti dengan NIP 2205526002, kelas A2 DLC, Prodi Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan langkah-langkah audit manajemen untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Arief Wawan Winugroho. Langkah-langkah audit manajemen terdiri dari audit pendahuluan, review terhadap pengendalian, audit terperinci, audit pelaporan, dan tindak lanjut. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang terhadap objek audit yang dilaporkan. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasikan hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Auditor mungkin menggunakan daftar pertanyaan, flowchart, tanya jawab, laporan manajemen, dan observasi dalam melaksanakan audit pendahuluan. Daftar pertanyaan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan performa operasi. Auditor kemudian akan menilai jawaban yang diperoleh, kemudian auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban yang diterima. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dan sifat pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara terdesentralisasi, manajer divisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur divisi tersebut. Seperti suatu perusahaan yang berdiri sendiri, perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan divisi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab manajer divisi yang akan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan penyajian laporan divisi kepada manajemen pusat. Suatu divisi dapat berupa anak perusahaan, segmen bisnis, atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab utama pada departemen tersebut. Manajer atau kepala departemen pemasaran bertanggung jawab utama pada departemen tersebut. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menentukan berbagai proyek yang dilakukan, dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi dan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, efektif dalam mencapai tujuannya. Auditor harus mempunyai kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk identifikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Walaupun kesimpulan ini masih bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi adanya
Kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk penentuan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti-bukti yang diperoleh. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan, pengelola objek, atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis, dengan meminta tanggapan memberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Informasi yang didukung tujuan audit, informasi yang mengarah ruang lingkup audit, informasi yang mengarah pada sasaran audit. Di samping mendapatkan tanggapan tentang hal-hal tersebut, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan audit. Penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa alasan mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukan dengan cara berikut. Pertama, mengidentifikasikan tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, membahas dengan memberi tugas dan mengelola objek audit. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperhatikan dengan cermat tentang arti penting dan resiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Kedua hal ini dapat memberikan petunjuk atau identifikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran dapat atau kemungkinan untuk diaudit, sumber daya cukup tersedia untuk pelaksanaan audit, atau waktu pelaksanaan dan tersedia cukup untuk diaudit. Faktor-faktor itu memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah auditor dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Arti penting program aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka penentuan tujuan audit. Besarnya anggaran yang dikelola pada program aktivitas kebijakan-kebijakan penting yang berdasarkan dan adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus diperhatikan dengan baik. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi bila risiko tidak tercapai tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal berikut ini mengandung risiko kegagalan tingkat tersebut, keberhasilan mencapai tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan berputarnya karyawan yang tinggi. Yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Tujuan audit yang ditentukan auditor harus sesuai dengan yang diinginkan pemberi tugas.
Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menentukan luas area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan, penyelenggaraan catatan akuntansi, laporan keuangan, dan pemanfaatan sistem ekonomi yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga adalah ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit pengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Efisiensi. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan hingga tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menetapkan perhatian pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada pemanfaatan hasil program. Kemudian ada pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sasaran audit dalam target yang akan diaudit. Dalam target ini terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria merupakan norma, standar, dan sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Standar dan norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa standar operasional produk, job description, peraturan perusahaan, rencana bisnis, atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Yang kedua adalah penyebab. Merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Yang ketiga adalah akibat. Merupakan hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada, ditemukan pada saat pemeriksaan, auditor menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang terjadi ini telah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Kondisi adalah hasil realisasi dari pelaksanaan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam beraktivitas pada objek pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan antara hasil penetapan dengan kriteria, maka auditor harus mencari penyebab
penyebab sesungguhnya adalah penerapan dari kriteria. Apakah aktivitas operasional sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang menjadi pedomannya? Setiap aktivitas yang berjalan tidak sesuai dengan kriterianya akan menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan antara kondisi dan kriterianya. Atas kesenjangan ini kemudian diukur akibatnya. Akibat adalah hasil pengukuran dan pengendalian antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dari akibat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang masih terjadi, mungkin pada kriteria atau penerapan dari kriteria. Maka dari itu, auditor tidak saja menilai penyebab dan atau akibatnya, tetapi penilaian juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Apakah kriteria yang digunakan saat ini masih relevan dengan praktik-praktik yang dijalankan? Apakah kriteria saat ini sudah merupakan praktik terbaik pada industri yang sama? Apakah kriteria ini sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk aktivitas tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan poin-poin kritis dalam penilaian kriteria. Dalam prakteknya, auditor mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Maka dari itu, kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan dalam objek pemeriksaan dan tujuan dilakukan auditor sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi pada pengelompokan temuan-temuan yang diperoleh. Kemudian dalam audit pendahuluan ini ada cara penyajian temuan audit. Temuan audit merupakan fakta yang ditemukan auditor dalam melaksanakan auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom di mana setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat, atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibatnya. Kemudian ada langkah kedua adalah review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor melakukan review dan pengendalian terhadap manajemen audit pajak dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami mengendalikan yang berlaku pada objek audit, sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Penjelasannya yaitu dalam rangka mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya, motivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat adalah sistem pembuatan kebijakan dan praktek yang sehat pada masing-masing untuk organisasi. Yang kelima, sistem penilaian yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktek yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami
Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melakukan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada rencana perusahaan. Rencana tersebut merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan yang harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikan dalam rangka mencapai sasaran perusahaan. Rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program, aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sasaran untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Kemudian ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal dilaksanakan dalam perusahaan. Penting yaitu maksud saya kapasitas SDM harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yang yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawannya banyak, tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan, karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk menilai ketersediaan SDM dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan SDM? Yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan? Yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja? Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan? Yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Yang ketujuh, apakah program meningkatkan kemampuan atau keterampilan maupun keahlian karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien? Yang kedelapan, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi, atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut? Nah, setelah itu ada kebijakan dan praktek yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktek yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus diperhatikan kepentingan
berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi untuk mendukung praktek yang sehat. Berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan atau policy manual, dan praktek-praktek yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional, standar operasional prosedur. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apakah kebijakan pernyataan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan secara kepada seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dapat tepat waktu? Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala? Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak? Yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas secara hemat, efisien, dan efektif? Yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku? Kemudian sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang bertanggung jawab, yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan ditolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisien, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas dalam sistem review yang baik. Pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur yang berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Elemen sistem review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Audit harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut. Yang pertama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen atau perencanaan pengendalian dan evaluasi. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksanaan untuk pelaporan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan? Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu? Sementara, efektivitas audit internal dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. Apakah ada petugas auditor internal dan telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam organisasi? Apakah ruang lingkup auditnya ditetapkan dalam jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu? Apakah audit ditekankan pada perbaikan organisasi dan apakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil auditnya? Kemudian kesimpulan dari hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal berikut. Yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit, menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga mengembangkan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi dan diandalkan dan tepat waktu. Yang kemudian selanjutnya adalah menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama, menetapkan tingkat penting dan kepekaan hal-hal pokok dan program yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan program terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan, pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Yang ketujuh, melaporkan hasil-hasil penelitian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah audit terperinci. Auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan yang untuk mencari keterkaitan antara suatu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan pengumpulan bukti-bukti adalah bentuk mendapatkan dasar faktual dalam menilai kriteria performa yang sebelumnya diidentifikasi. Saya akan menjelaskan dari buku IBK Bayangkara mengenai audit terperinci, yaitu dalam tahap audit ini untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil dari review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit. Sehingga pada akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan auditor dan dapat dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi mengumpulkan tahapan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkan ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang diperoleh dan mengidentifikasikan bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil dari audit. Dalam mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, langkah ini menetapkan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya pada audit di atas, penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan.
Selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan tingkat manajemen tertentu. Dalam memperoleh bukti dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dari informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Kemudian ada terdapat pelaksanaan dan penyimpangan, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program, atau tidak dilakukan pengendalian yang semestinya atas kegiatan yang diaudit, merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Berdasarkan akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah itu, terdapat metode yang digunakan untuk memperoleh data meliputi ada observasi lapangan, wawancara, penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu dari kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data, agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria berikut: secara relevan, material, kompeten, dan tutup. Untuk membuat ringkasan dan pengelompokan bukti, bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Kemudian ada pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sistematis informasi khusus yang bersangkutan dengan program aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini dapat diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah sebagai berikut. Pertimbangan harus ditetapkan pada situasi dan kondisi pada saat program tersebut berlangsung, bukan pada saat audit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor menentukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan tersebut meliputi menganalisa batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahannya terdiri sendiri atau
tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran untuk perbaikan. Kemudian ada perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarah perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukan perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaporan. Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif, yaitu menyajikan temuan-temuan penting hasil di audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Kemudian rekomendasi harus disajikan dalam bahasa operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti. Menurut Ibika Bayangkari, pelaporan merupakan bagian akhir dari proses audit manajemen. Adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen. Yang pertama, cara penyajian yang mengikut arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Dan cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan audit. Penjelasan ini lebih lanjut tentang bagian disajikan terdiri dari bab 2 ya, mengenai laporan pemuatan kesimpulan audit tentang elemen-elemen atau tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut yang mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Menurut IBK Bayangkara, dalam bukunya, tindak lanjut itu merupakan implementasi atas rekomendasi yang diberikan auditor dalam bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki wewenang memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atau rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan, agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang kemungkinan terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan.
Demikian presentasi dari saya mengenai langkah-langkah audit manajemen. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.